10 buah gelas plastik, sendok, cuka, baking soda dan saringan, air, mangkuk, blender, dan tentunya sampel yang digunakan yaitu wortel dan pepaya. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencuci kedua sampel untuk mencegah adanya kontaminasi yang bisa saja mengganggu hasil eksperimen. Setelah itu, kulit wortel dikupas dan wortel dipotong-potong. Hal yang sama dilakukan pada sampel pepaya, sehingga dihasilkan potongan pepaya dan wortel yang masing-masing sebanyak 350 gram. Setelah itu, sampel siap di blender dengan air masing-masing sebanyak 660 ml atau sekitar 3 gelas plastik. Setelah di blender, jus tersebut disaring untuk mendapatkan filtrat yang siap untuk dianalisis. Sebanyak 110 ml filtrat kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing gelas. Setelah semua gelas telah terisi, dilakukan beberapa perlakuan pada sampel. Pada gelas 2, ditambahkan setengah sendok makan baking soda sebagai perlakuan yang memberikan suasana basah, dan kemudian diaduk hingga rata. Perlakuan ini diberikan pada kedua sampel baik wortel maupun pepaya. Kemudian pada gelas ketiga ditambahkan 5 sendok makan cuka sebagai perlakuan yang memberikan suasana asam, dan kemudian diaduk juga hingga rata. Perlakuan ini juga diberikan pada sampel wortel dan pepaya. Untuk perlakuan terakhir adalah panas. Filtrat pada gelas kelima masing-masing sampel dipanaskan di atas kompor selama 5 menit dan kemudian didiamkan selama 10 menit sebelum kembali dimasukkan pada gelas. Setelah semua perlakuan diberikan, dilakukan pengamatan selama 3 hari di ruangan terbuka pada suhu ruang untuk melihat apakah adanya perubahan pada sampel dari segi warna dan endapan yang dihasilkan. Pigmen yang akan dibahas dalam percobaan kali ini adalah karotenoid. Nah, sebelum memulai pembahasan, kita perlu tahu apa itu karotenoid. Jadi, karotenoid adalah pigmen yang umumnya memberikan warna oranye dan kuning, atau kadang-kadang warna kuning kehijauan dan merah. Sampai saat ini, terdapat 700 senyawa karotenoid dan 50 diantaranya merupakan provitamin A. Provitamin adalah zat yang nantinya akan diubah menjadi vitamin oleh enzim. Karotenoid bisa diklasifikasikan menjadi 2, yaitu karoten dan xanthofil. Karoten tidak memiliki oksigen, sedangkan xanthofil memiliki oksigen. Contoh dari karoten adalah beta-karoten dan likopen, sedangkan lutein dan zeaxanthin merupakan kelompok xanthofil. Namun, karotenoid juga dapat terganggu stabilitasnya jika diberikan perlakuan tertentu. Maka dari itu, di percobaan ini, kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas karotenoid dengan menggunakan sampel wortel dan pepaya. Yang akan dibahas pertama adalah perubahan sampel wortel yang telah diberi beberapa perlakuan dan didiamkan pada suhu ruang selama 3 hari. Pada hari ke-0, hanya sampel wortel yang dipanaskan yang mengalami sedikit perubahan pada warna, sedangkan pada perlakuan lainnya warna tidak berubah. Namun, terdapat endapan pada sampel yang dipanaskan dan diberi cuka atau larutan asam. Kemudian, setelah dibiarkan di udara selama 1 hari, semua sampel wortel mengalami perubahan warna. Warna oranye yang tadinya terang pun memudar. Namun, perubahan warna yang paling signifikan adalah pada sampel yang dipanaskan dan diberi cuka. Kemudian, endapan juga terbentuk pada kelima sampel wortel, dan endapan terbanyak ada pada sampel yang dipanaskan dan diberi cuka. Pada hari kedua, warna oranye pada tiap sampel tidak menunjukkan perubahan warna yang signifikan. Tetapi pada sampel kontrol,
warna oranyenya sedikit memudar. Kemudian, endapan yang terbentuk pada sampel kontrol dan basa pun bertambah. Kemudian, pada hari pengamatan terakhir, semua sampel mengalami pemudaran warna oranye. Namun, sampel yang paling pudar adalah sampel yang diberi perlakuan panas. Sedangkan sampel yang paling dapat mempertahankan warna oranye adalah sampel yang diberi perlakuan basa. Dan sampel yang endapannya paling banyak adalah sampel yang diberi perlakuan asam dan panas. Sedangkan endapan paling sedikit adalah sampel yang diberi perlakuan basa. Sekarang, yang akan dibahas adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada sampel pepaya selama 3 hari. Pada hari ke-0, semua sampel tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, kecuali sampel yang diberi perlakuan panas mengalami sedikit pemudaran warna. Kemudian, 1 hari setelahnya, dapat terlihat bahwa sampel kontrol dan panas mengalami pemudaran warna. Namun, pada sampel pepaya tidak didapati endapan, melainkan kelima sampel mengental atau mengeras. Pada hari kedua, sampel yang diberi perlakuan basa dan panas mengalami pemudaran warna. Kemudian, pada sampel kontrol, basa, dan asam, terdapat peningkatan kekerasan atau kekentalan. Pada hari pengamatan ketiga, sampel kontrol, basa, dan asam mengalami pemudaran warna oranye. Lalu, dari sisi kekerasan atau kekentalannya, semua sampel mengalami peningkatan kekerasan. Namun, dari keseluruhan, sampel yang paling dapat mempertahankan warnanya adalah yang diberi perlakuan asam. Sedangkan yang paling tidak dapat mempertahankan warnanya adalah yang diberi perlakuan panas. Kemudian dari tingkat kekerasannya, yang paling keras adalah sampel kontrol dan panas. Sedangkan pada sampel basa dan asam, tingkat kekerasannya lebih rendah. Nah, kesimpulan hasil percobaan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Pada sampel wortel, pigmen karotenoid paling stabil pada sampel yang diberi perlakuan basa, sedangkan paling tidak stabil pada sampel yang diberikan perlakuan panas. Kemudian pada sampel pepaya, pigmen karotenoid paling stabil pada sampel yang diberi perlakuan asam, sedangkan yang paling tidak stabil adalah sampel dengan perlakuan panas. Sebelum membahas mengapa perubahan-perubahan tadi dapat terjadi, kita perlu tahu senyawa karotenoid apa yang terkandung dalam wortel dan pepaya. Berdasarkan data, wortel mengandung beta-karoten, alfa-karoten, gamma-karoten, dan lutein. Namun, jika dilihat, kandungan beta-karoten adalah yang paling dominan pada wortel. Sedangkan pepaya mengandung beta-karoten, beta-kriptosantin, lutein, dan zeaxanthin. Dan jika dilihat, kandungan beta-karoten pepaya tidak sebesar beta-karoten pada wortel. Setelah mengetahui kandungan karotenoid pada wortel dan pepaya, sekarang kita juga perlu tahu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kestabilan karotenoid. Di antaranya adalah asam, panas, autooksidasi, fotodegradasi, dan faktor lainnya yang dapat dilihat pada layar. Namun, yang akan dibahas pada kali ini adalah asam, panas, dan autooksidasi saja. Faktor pertama yang akan dibahas adalah faktor pH. Berdasarkan pengamatan, terlihat adanya perbedaan pada sampel kontrol, basa, dan asam. Saat ditambahkan cuka, pada gelas ketiga yang diberikan cuka langsung terbentuk endapan, sedangkan pada gelas ke-1 dan kedua tidak terbentuk endapan. Hal ini dikarenakan pigmen karotenoid cenderung stabil pada pH netral ataupun basa. Namun, pigmen karotenoid kurang stabil pada pH asam. Maka dari itu, pada gelas ketiga terbentuk endapan. Faktor yang kedua adalah faktor panas. Pada gambar dapat dilihat bahwa kedua sampel yang diberikan perlakuan panas mengalami perubahan warna. Hal ini disebabkan oleh terjadinya degradasi pigmen beta-karoten pada sampel. Menurut Rodriguez dan Miko, pemanasan di atas 60 derajat Celcius akan merusak struktur senyawa beta-karoten, sehingga pigmen akan terdegradasi. Selain itu, ketika sampel dipanaskan, enzim pada pigmen menjadi tidak aktif dan terjadi oksidasi non-enzimatis.
Kedua hal ini menyebabkan pemudaran warna pada sampel. Akibatnya, yang tadinya berwarna oranye terang menjadi lebih pudar. Karotenoid sangat mudah sekali teroksidasi, dan hal tersebut dipercepat oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah cahaya matahari dan oksigen. Faktor-faktor tersebut akan mempercepat jalannya oksidasi, sehingga terjadi kerusakan struktur karotenoid yang menyebabkan kehilangnya atau pudarnya warna pada karotenoid. Sebaiknya, penempatan karotenoid lebih baik bila menggunakan kemasan yang kedap cahaya dan diberikan gas lemak atau nitrogen. Penyimpanan suhu ruangan menyebabkan penurunan kandungan beta-karoten. Penurunan tersebut dapat terjadi ketika adanya oksigen dan suhu ruangan, sehingga faktor tersebut mengakibatkan isomerisasi dan oksidasi enzimatik dan non-enzimatik yang merusak ikatan konjugasi dan mengakibatkan memudarnya warna pada pigmen. Pemudaran tersebut terjadi akibat adanya penurunan senyawa beta-karoten yang awalnya all trans beta-karoten menjadi cis, yang mengakibatkan mudahnya terurai dalam suhu ruangan. Selain adanya perubahan warna di sampel wortel, juga terbentuk endapan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembentukan endapan sampel. Pada sampel wortel, endapan terjadi karena adanya proses koagulasi pada protein ketika bercampur dengan asam. Kemudian, kandungan beta-karoten pada sampel juga berpengaruh pada pembentukan endapan. Beta-karoten memiliki sifat hidrofobik, sehingga molekul beta-karoten tidak dapat larut di dalam air. Pada kedua sampel yang digunakan, terdapat perbedaan jumlah kandungan beta-karoten. Wortel memiliki kandungan 40-106 mg beta-karoten, sedangkan pepaya memiliki kandungan 1-2 mg. Karenanya, pigmen karotenoid pada sampel wortel lebih mudah mengendap. Selain itu, reaksi oksidasi juga memiliki peran dalam pembentukan endapan. Pada sampel pepaya, tidak terlalu terlihat endapan yang dihasilkan, melainkan jus pepaya berubah tekstur menjadi keras setiap harinya. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya denaturasi enzim atau zat lain yang terkandung dalam pepaya. Hasil dari wortel sesuai dengan teori, di mana yang paling stabil adalah saat pH netral dan basa, serta yang tidak stabil adalah perlakuan asam dan panas. Namun, pada sampel pepaya, perlakuan asam justru lebih stabil dibandingkan yang lainnya. Adanya ketidaksesuaian hasil eksperimen ini dengan teori bisa disebabkan karena human error dan juga kondisi lingkungan seperti udara dan cahaya yang tidak stabil. Selain itu, kesegaran dari sampel yang digunakan juga bisa mempengaruhi hasil dari eksperimen. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari eksperimen ini mengenai kestabilan pigmen karoten. Faktor pertama adalah pH, di mana pigmen karoten relatif stabil pada pH netral dan basa, namun tidak stabil pada pH rendah atau asam. Kemudian faktor kedua adalah panas. Pigmen akan mengalami kerusakan saat pemanasan di atas suhu 60 derajat Celcius, sehingga terjadi pemudaran warna. Dan faktor terakhir adalah oksidasi, di mana adanya oksidasi dan isomerisasi mengakibatkan perubahan struktur pada pigmen dari trans menjadi cis sehingga warna oranye mengalami pemudaran. Selain pemudaran warna, pada sampel wortel juga terjadi pengendapan dan sampel pepaya terjadi pengerasan. Pengendapan ini disebabkan karena koagulasi protein ketika dicampurkan dengan asam dan juga adanya oksidasi. Sedangkan pengerasan pada sampel pepaya bisa terjadi karena adanya denaturasi enzim. Berikut adalah referensi-referensi yang digunakan untuk mendukung hasil eksperimen yang dilakukan. Sekian eksperimen dari kami dan terima kasih.